Oke Pak, jadi ini banyak banget yang nyerbu DM kita dan nanyain seputar SNBT. Gimana nih Pak? Apakah kita akan bahas sekarang juga? Ayolah. Oke, kita gas ya Pak ya. Oke, mungkin sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu ya. Hai Sobat USU semuanya. Welcome to UCAS episode 16 barengan aku Farah Lubis di sini. Dan di sini aku sudah kehadiran ataupun kedatangan dua narasumber kita yang tentunya sudah sangat ahli gitu ya. Dan untuk menjawab nih seputar SNBT yang mana kalian tuh banyak banget nanyain dan nyerbu DM-nya kita di official USU. Nah, kita sudah bersama dengan Pak Edi dan juga Pak Ihsan. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang, Farah. Oke, mungkin boleh dong Pak perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita mulai. Dari Pak Edi dulu. Saya Edi Ihsan, saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik, Prestasi Mahasiswa, dan Hubungan Kealumnian. Oke, baik. Kalau Pak Ihsan sendiri? Saya Ihsan Siregar, saat ini menjabat Direktur pada Direktorat Pengembangan Pendidikan. Oke, baik. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya Pak Edi dan juga Pak Ihsan ini siapa. Jadi jangan nanti kalau misalnya jadi maba bingung-bingung lagi gitu ya Pak ya. Sebenarnya kami Pak Edi, Pak Ihsan, Edi Ihsan. Edi Ihsan gitu ya Pak. Baik. Oke, nah kita mulai aja kali ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama nih. Banyak banget yang nanyain sistem penilaian SNBT itu sebenarnya gimana sih Pak? Mungkin boleh dari Pak Edi sendiri. Baik, Farah. Buat seluruh calon mahasiswa ya, supaya tidak ada keraguan lagi, sistem yang dipakai dalam SNBT 2024 ini sama dengan SNBT tahun yang lalu, berbasis pada scoring atau perankingan. Jadi calon mahasiswa yang mendapatkan atau memenuhi kuota perankingan itulah yang akan menang. Misalnya seperti ini. Kita contohkan, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Kuotanya untuk SNBT katakanlah 75. Maka nanti di dalam perhitungan yang dibuat tersebut, itu akan keluar ranking 1 sampai ranking yang terakhir. Nah, ranking 1 sampai 75 itulah yang kemudian dipakai sebagai basis untuk mengeluarkan kelulusan dari siswa itu. Jadi ranking dia, scoring dia Pak. Jadi ya, jadi tidak ada yang namanya minimum requirements atau ada angka-angka tertentu atau mesti lulus sekian levelnya sekian seperti itu. 700, 8 enggak seperti itu. Misalnya ya saya sebutkan ya, tahun lalu itu 2023 SNBT itu ranking nilai tertinggi itu seingat saya 730 sekian dari 1000. Untuk USU ya Pak ya? Untuk USU. Yang paling rendah itu 1200-an kira seperti itu. Tapi kalau tahun ini kita kan nggak tahu nih. Bisa jadi ada calon mahasiswa ini yang 900, ada 800, dan kita berharap supaya paling tidak nama Universitas Sumatera Utara itu tercatat di mana mahasiswanya memiliki skor tertinggi di seluruh Indonesia. Kira seperti itu. Keren banget pastinya ya Pak ya. Dan katanya nih Pak, isu-isunya gitu ya, kalau yang kita dengar gitu ya, kan tadi sempat bahas juga tentang passing grade ya Pak. Nah, misalnya nih si peserta SNBT ini punya passing grade yaitu 700 misalnya gitu, di jurusan A. Nah, gimana tuh, apakah kalaupun si peserta SNBT ini punya passing grade 700, apakah langsung kemudian otomatis lolos gitu ya? Atau mungkin bisa jadi ini enggak gitu Pak, karena kan tadi scoring ya, perankingan gitu ya Pak ya. Jadi kita nggak bisa bilang gitu kan Pak, otomatis masuk kah atau enggak. Ini gimana nih Pak menurut Pak Ihsan sendiri? Iya, jadi sebenarnya udah dijelaskan tadi sama Pak Edi ya. Di mana sebenarnya passing grade itu nggak ada. Kenapa? Seperti analoginya tadi, yang namanya passing grade itu sebenarnya sebuah standar yang dibuat untuk memotivasi adik-adik aja. Ya, itu sebenarnya. Karena semua komponen penilaiannya itu berdasarkan perankingan. Sebagai contoh, saya tadi sudah disampaikan juga contohnya, kuota itu misalnya kita punya kuota satu program studi 10. Nah, sementara yang lolos passing grade yang udah ditentukan 100. Nah, kalau lolos passing grade 100 kan nggak mungkin kita tempung 100 itu gitu. Jadi yang kita ambil adalah perankingan dari ranking 1 sampai 10
ataupun dari ranking 1 sampai kuota itu yang diambil. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti ada passing grade, tidak. Passing grade itu memang diciptakan oleh pihak luar ya, bisa kita bilang pihak luar itu untuk memotivasi. Oh, seperti ini kalau biar lebih udah lewat nih. Udah lewat nih gitu. skornya untuk FK gitu loh. Nah, karena kita kan nggak tahu tuh apa yang terjadi di setiap tahun. Seperti tadi juga disampaikan bahwa yang tahun ini misalnya nilai terendah untuk di prodi A 500 kita katakan. Tahun ini kita nggak tahu, tiba-tiba anak-anaknya yang ikut ujian pintar semua, Pak. Ikut ujian pintar semua. Apakah 500 jadi tetap standar kan tidak? Enggak. Seperti itu. Benar. Oke. Nah Pak, kalau misalnya kita bahas nih ya Pak, kan beberapa minggu yang lalu mungkin ya, udah keluar juga nih pengumuman SNBP ya kan. Nah di media sosial USU sendiri ini tuh selalu nih Pak diingetin kalau yang sudah lolos di SNBP itu tidak bisa lagi untuk mengikuti SNBT ataupun UTBK begitu ya Pak ya. Nah itu apakah sudah tersistem otomatis kah tidak bisa mendaftar SNBT atau hanya kesadaran pribadi dari diri kita sendiri? Gimana Pak Isan? Iya, sebenarnya itu sudah tercatat ya di sistem. Jadi udah otomatis lah ibaratnya di sistem. Bagi anak-anak yang lolos di SNBP, dia tidak akan bisa lagi mendaftar di SNBT. Kenapa? Karena akunnya kan sama. Nah, jadi otomatis akan terblok di sistem di SNBT-nya. Maka di blok dia tidak akan bisa ikut ujian maupun mendaftar di situ. Yang menariknya di sini yang ada yang baru, kebijakan yang baru pada saat ini adalah di mana peserta nanti yang lulus SNBT itu tidak bisa juga ikut ujian mandiri. Kalau dia sudah daftar ulang di SNBT. Nah, jadi itu bukan mandiri kita saja, mandiri satu Indonesia. Kenapa hal itu terjadi? Karena ternyata banyak di universitas di Indonesia ya Pak ya. Universitas di Indonesia itu rata-rata anak-anaknya pindah-pindah nih. Udah dia lolos di pilihan kedua waktu SNBT, tiba-tiba ujian mandiri mau coba lagi. Sementara ada anak yang menunggu kesempatan itu, sangat mengharapkan, walaupun mengharapkan pilihan kedua si kawannya tadi gitu. Nah, jadi banyak yang dirugikan di situ, universitas kehilangan kuota, si anak yang punya kesempatan hilang harapannya gitu-gitu. Jadi mulai tahun ini udah ada kebijakan supaya yang udah lulus tidak bisa ikut kesempatan yang lain gitu. Itu mungkin anak-anaknya agak serakah gitu ya Pak ya? Nggak serakah sebenarnya, tapi kurang puas dia dengan pilihan keduanya. Jadi pilihlah yang pilihan program studinya yang memang betul-betul diminati gitu. Jangan nanti udah lulus pilihan kedua ya Pak Wer ya. Betul. Nggak diambil. Puas dia, iya. Sementara ada orang yang berharap itulah harapan saya satu-satunya misalnya. Itu kasihan gitu. Setuju Pak. Oke, nah ini muncul juga nih Pak pertanyaan. Gimana sih apakah siswa homeschooling bisa ikutan untuk daftar SNBT? Pak Edi bisa jawab juga ini. Bisa. Ini kan untuk kesetaraan ya. Jadi homeschooling itu tapi dia punya persyaratan. Kalau di dalam kasus seperti itu dia harus lulus namanya ujian nasional untuk pendidikan kesetaraan kalau nggak salah saya, UNPK gitu ya. Dan itu ada sertifikat, ada ijazahnya SNPK itu. Karena homeschooling ini kan memang dia mengorganize pendidikannya itu berbasis kepada tidak seperti pendidikan normal di sekolah kan. Dia harus lulus itu. Dan yang satu lagi paket C sih sebenarnya itu juga bisa. Ya, tapi ada batas usia di situ maksimal dari peserta. Kalau nggak salah itu 25 tahun pada tanggal 1 Juli 2024 itu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa pemerintah mengendorse semua model pendidikan di Indonesia, tapi tetap ada syaratnya. Tetap bersyarat. Bersyarat ya. Kalau yang homeschooling yang Pak Edi bilang tadi saat parah. Iya, berarti bisa gitu ya Sobat USU ya, jangan malah down gitu ya Pak, aduh aku homeschooling nih kayaknya nggak bisa gitu ya Pak, tapi memang harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan gitu ya Pak ya. Itu nanti waktu mau buat akunnya, dia minta itunya nanti. Oke, baik. Oke, nah selanjutnya nih Pak, muncul juga pertanyaan nih, apakah pilihan prodi di SNBT itu bisa diganti sebelum pada UTBK ini sendiri ujiannya? Gimana Pak Isan?
Kalau pilihan prodi ya, kalau pilihan prodi itu masih bisa sebenarnya diganti apabila belum simpan permanen. Nah, kalau belum simpan permanen kita masih bisa ganti. Tapi kalau kita udah simpan permanen, udah cetak kartu ujian, nggak bisa lagi, nggak bisa lagi. Makanya, ya ini kan masih ada waktu nih ya, masih ada waktu. Ya pikirin dulu baik-baik itu, hati-hati gitu dalam milih. Jangan asal gitu ya Pak ya. Kadang mau buru-buru gitu ya. Itu tadi udah milih pilihan kedua kan, nggak lulus, udah lulus di pilihan kedua, pindah lagi nanti yang mandiri gitu. Sayang. Benar. Nah, itu kan tadi untuk pilihan prodi ya Pak. Nah, tapi kalau untuk pusat UTBK ini sendiri, apakah bisa diganti setelah berhasil memilih atau enggak? Sama sebenarnya ada pusat UTBK ini sama sebenarnya pusat UTBK dengan pilihan program studi. Ketika kita udah milih ataupun udah simpan permanen, maka sudah tergenerate lah nomor kartu ujian. Nomor kartu ujian itu udah spesifik menempatkan kita di mana dan hari apa ujiannya. Nah, makanya sebelum simpan permanen sebaiknya jangan di ini dulu, sebelum simpan permanen pikir-pikir dulu nih mau ujian di mana. Kebetulan kita hari ini ada banyak ada Subpanlot Nias ya, ada ini ya Pak WA seperti itu. Pusat UTBK subnya ada USU gitu. Jadi atau mau ujian di provinsi lain, wilayah lain atau di universitas lain silakan aja, tapi selagi belum simpan permanen masih bisa. Tapi kalau udah simpan permanen, sudah tergenerate nomor kartu ujian, sudah tercetak kartu ujian, nggak bisa lagi. Jadi saya tambahkan sedikit itu soal yang dikatakan Pak Ihsan bahwa tahun ini baru dimulai ujian untuk anak-anak di Kepulauan Nias itu tidak perlu datang kemari. Jadi ujiannya di sana itu sebagai bagian daripada upaya untuk menjangkau sebanyak-banyaknya anak-anak di kepulauan terluar itu ya 3T dan seterusnya itu untuk bisa juga mendapatkan akses pendidikan. Jadi mereka akan ujian di sana dan di sana ada yang kita sebut dengan subpusat pelaksanaan UTBK. Oke, luar biasa. Itu subpusatnya ya Pak ya. Jadi nggak perlu lagi kayak misalnya mau kalian dimanapun gitu ya Pak, sudah ada yang terdekat gitu ya, bisa dipilih di pusat untuk Nias. Oke, untuk Nias ya. Yang lain belum ya. Mungkin nanti tahun depan mana tahu ya Pak ya. Ya semoga ya. Oke, baik. Nah, untuk pendaftar UTBK SNBT 2024 ini sendiri Pak, katanya untuk KIP apakah itu memang gratis ataupun biaya pendaftarannya itu bisa gratis? Ya, memang gratis kalau untuk itu, ya. Oke. Nah, kalau tadi kan kita bahas tentang anak-anak yang homeschooling gitu ya Pak. Nah, sekarang kita beralih kepada anak-anak yang disabilitas nih Pak. Apakah disabilitas punya akses khusus pada saat UTBK SNBT di USU? Ya, itu sudah merupakan standar universal nasional ya, bahwa anak-anak yang difabel ya sebenarnya, different able sebenarnya. Mereka nggak mau disebut disable. Itu memang harus mendapatkan special treatment, dan kita juga memberikan special treatment bila mana nanti ada siswa dengan status seperti itu, maka akan ada pendamping misalnya. Kita menyiapkan juga wheelchair dan seterusnya ya, yang dibutuhkan supaya dia bisa mengikuti ujian dengan nyaman ya. Dan tidak mengalami hambatan untuk menjawab soal-soal yang diajukan nanti di dalam ujian itu. Ada semua support dari universitas, tidak hanya di USU tapi di semua PTN yang melaksanakan itu ada supporting system untuk mereka-mereka yang masuk dalam kategori different able person. Berarti memang benar-benar kesempatannya ada gitu ya Pak, kita tidak menutup kemungkinan gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya nih Pak di tahun lalu sudah pernah daftar tetapi belum lulus gitu ya, dan tahun ini bisa daftar akun yang baru kah atau bisa dipakai akun yang lama Pak Edi? Dia harus memakai akun yang sekarang ini, tidak bisa memakai akun yang lalu ya. Itu udah konkret, udah pasti itu harus pakai akun yang baru. Harus pakai akun yang baru ya Sobat USU ya, jangan lagi nanti bingung-bingung gitu ya Pak ya. Gimana nih Pak, saya kemarin belum lulus nih tapi tahun ini mau coba lagi gitu ya. Harus dipakai akun yang baru gitu ya Sobat USU. Nah, ini kita dapat pertanyaan ya Pak dari DM Instagramnya kita. Dari Abdillah Hadib. Berapa sih passing grade UTBK buat lulus di USU? Apakah berbeda-beda pada setiap prodi?
Pak Ihsan? Ya, tadi udah dijelasin sebenarnya. Jadi memang itu dia, karena stigma yang terbentuk ya di adik-adik kita ini semua, bahwa semua menggunakan passing grade gitu. Jadi semua mengejar itu. Nah, jadi banyak yang salah kaprah. Kenapa salah kaprah saya katakan? Termasuklah teman-teman, adik-adik dan saudara-saudara saya juga. Kenapa saya udah lolos passing grade, Bang, tapi nggak lolos gitu. Ah, itu tadi, passing grade itu nggak ada gitu, nggak ada. Jadi saya katakan lagi, passing grade itu adalah alat ukur kemampuan diri kita gitu. Nah, jadi kalau memang kita lolos passing grade sekarang, ya bisa jadi lagi anak-anak yang sekarang lagi misalnya ada penurunan kemampuan atau kualitasnya, atau ada peningkatan kualitasnya. Jadi passing grade semua jadi naik gitu, atau batas minimum. Kita nggak ada jadi sama gini, sama juga tadi kan kasusnya, contohnya kalau misalnya beberapa orang lolos passing grade, ya kan? Bagaimana kalau misalnya ada satu program studi semua nggak lolos passing grade? Apakah program studi itu kosong? Kan enggak, gitu, nggak kosong kan gitu. Tadi saya analogikan yang gitu ya Pak Edi ya, yang semua lolos passing grade dari 10 kuota ada 100 yang lolos passing grade. Yang diambil kan 10 gitu. Ini kejadian sebaliknya. Dari satu program studi ini karena ada penurunan tiba-tiba gitu. Nggak ada satupun yang nggak ada yang lolos passing grade. Apakah program studi itu kosong? Kalau gitu kita bahaya juga kan. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi, passing grade itu nggak ada sebenarnya. Itu alat ukur diri kita masing-masing aja gitu. Standarnya gitu. Iya. Jadi kejarlah passing grade setinggi-tingginya gitu ya Pak ya. Karena kita nggak tahu saingan kita gimana gitu ya Pak. Saingan kita tuh sekarang gimana nih? Kenapa? Karena banyak perubahan tren ya Pak Wer ya. Ada banyak perubahan tren itu kenapa? Nah, misalnya tahun lalu yang minat itu tertinggi, rata-rata tertinggi misalnya fakultas kedokteran gitu. Nah, di tahun sebelumnya malah FKG atau MIPA gitu-gitu. Jadi tergantung pola tren anak itu memilih kemana gitu dia belum. Saya tambahkan juga, jadi yang dikatakan Pak Ihsan benar itu. Jadi ada yang namanya perubahan-perubahan pada konteks keketatan persaingan, ya kan? Dan semakin ketat persaingan itu, semakin tinggi nilai yang dibutuhkan untuk lulus di sana, seperti itu, ya kan? Karena ada juga program studi di USU ini lebih banyak kuotanya daripada peminatnya, kan? Jadi ada juga itu, ya. Jadi seperti yang lalu malah kalau kita mungkin orang nggak nyangka ya di luaran. Kalau di USU paling ketat tuh malah gizi ya Pak Wer. Gizi. Itu di FKM salah satu daripada program studi terketat di Indonesia. Kita kan tahunya fakultas kedokteran aja nih, fakultas kedokteran yang bagi. Ternyata gizi loh di Indonesia, dan dia salah satu. Itu udah 2 tahun berturut-turut itu gizi. 10 besar di Indonesia loh. Karena memang kuotanya kecil. Peminatnya banyak. Iya, peminatnya banyak. Maka keketatannya udah jelas lah itu. Ya. Oke, nah ini ada lagi yang nanya dari Q Koyi. Katanya untuk yang masih kelas 3 SMA, yang perlu dibawa itu SKA atau SKL ya Pak? Gimana Pak? Sebenarnya yang perlu dibawa itu memang surat keterangan lulus lah. SKA juga boleh dibawa. Kenapa? Karena di masing-masing di sekolah itu berbeda-beda trennya. Misalnya di sekolah A duluan keluar SKA-nya, di sekolah B SKL-nya duluan keluar gitu-gitu. Jadi sebenarnya kan yang mau kita lihat itu pada saat ujian adalah dia lulus atau belum lulus atau sudah lulus itu. Jadi bawa aja surat keterangan yang menyatakan bahwa dia udah lulus. Satu lagi identitas. Kemudian satu yang paling sering tinggalan nih Pak Edi. Kartu ujian. Udah sampai lokasi, kartu ujiannya nggak ada gitu. Itu yang paling sering. Saya mau tambahkan juga, berbasis pada pengalaman tahun lalu. Artinya para joki-joki yang di luar ini hati-hati. Nggak bisa lagi main-main kalau untuk di Universitas Sumatera Utara. Jangan anggap bahwa pengamanan kita itu nggak kuat. Jadi metal detektor itu sudah pasti. Dan seluruh perangkat-perangkat pengamanan dari upaya-upaya kecurangan yang dilakukan. Tahun lalu kan kita berhasil membongkar sindikasi itu. Ya kan? Mereka mencoba untuk melakukan kecurangan dengan melekatkan sejumlah alat-alat di dalam tubuh mahasiswa itu ya. Jadi kita yang menambahkan Pak Ihsan bahwa kita juga akan melakukan upaya untuk agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan lagi gitu ya Pak ya.
Oke. Tapi keren banget loh Pak. Maksudnya Universitas Sumatera Utara juga semakin tahun semakin bertambah meningkat gitu ya Pak ya. Maksudnya makin keren, makin world class university juga ya kita ya Pak ya. Amin ya, kita doakan bersama-sama ya. Oke, nah ini ada pertanyaan kembali dari Ndri_42. Katanya jika kita sudah daftar KIP, apakah masih perlu mengisi link UKT Pak? Iya, wajib, karena kan begini, tidak secara otomatis bahwa kalaupun dia nanti lulus, kemudian dia akan mendapatkan UKT, karena ada yang namanya verifikasi yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa sang calon penerima ini memang orang yang layak untuk mendapatkan itu. Jadi dia masih tetap harus mengisi atau UKT itu. Harus mengisi link UKT ya, walaupun sudah daftar KIP ya. Oke, nah next ini ada dari John.Wilson_12021. Ini kayak NIM ya Pak, agak panjang ya. Apakah di USU ada gelombang 2 UTBK? Gimana Pak Ihsan? Sebenarnya kalau UTBK itu kan udah jelas dari kementerian ataupun dari BP3 itu ada 2 gelombang. Yang pertama, gelombang pertama itu mulainya dari tanggal 30 April kalau nggak salah saya sampai tanggal 7 April, nanti boleh dicek kembali ya. Kemudian yang kedua tanggal 14 April kalau nggak salah saya. Nanti kita lihat sama-sama. Di web juga ada sih sebenarnya 14 April sampai tanggal 20 Mei. 20 April ya. 30 April ya. Saya juga nggak ingat ya. Oh ini 30 April sampai dengan 7 Mei. Kemudian gelombang kedua 14 sampai dengan 20 Mei. Nah, jadi gelombang pertamanya itu 30 April sampai 7 Mei, kemudian 14 April sampai 20 Mei. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ya Pak, ada sesi ujiannya itu di jam 12.30. Nah, itu kan berdekatan sekali ya Pak dengan sholat zuhur ya. Nah, apakah untuk yang muslim itu ada waktu untuk sholat nih Pak? Ada pertanyaan nih dari Sitma_2203. Gimana Pak Edi? Ya, memang itu jadwal yang kemarin dibuat oleh BP3 ya, untuk seluruh Indonesia. Tapi karena ada perbedaan waktu, ya, karena kita mengenal 3 waktu di Indonesia ya. Nah, untuk kita pas pula di situ pas sholat Jumat gitu ya, tapi zuhur ya. Akhirnya dikasih semacam kelonggaran kepada kita untuk melaksanakan atau memulai ujian SNMPTN itu pada pukul 2. Jadi dianggap itu sudah selesai sholat zuhur atau sholat Jumat. Itu untuk sholat Jumat Pak Wer. Ya. Kalau untuk yang sholat zuhur hari biasa, itu jam 1 biasanya. Jam 1 ya. Diundurkan 30 menit. 30 menit ya. 30 menit itu zuhur ya. Kalau untuk Jumat dia jam 2. Iya. Ya, pagi sana. Tapi kita juga udah siapkan kan juga di masing-masing lokasi ada musola dan ini, jadi diharapkan tidak terlalu jauh. Iya. Mereka untuk bisa melaksanakan sholat wajib itu. Iya. Terjangkau gitu ya Pak? Iya. Iya. Mundur setengah jam 30 menit ya Pak. Iya. Nanti akan ada, kemarin kita ada Zoom meeting juga, mungkin akan diumumkan oleh BP3 ataupun kementerian tentang pengunduran waktu untuk wilayah Sumatera ini Ya, gitu, Sumatera, zona Sumatera. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir ya Pak, dari Kang_Sedli. Nah, cara masuk grupnya gimana Pak? Supaya nggak ketinggalan informasi katanya Pak. Ini gini ya, kan USU punya USU official ya. Kalau untuk yang di kementerian kan juga ada ya Instagram resminya gitu ya. Ya saya pikir tinggal follow saja dan kemudian bisa update perkembangannya dari waktu ke waktu. Kalau ikut grup-grup itu nanti kalau udah lulus gitu loh. Ada grup prodinya, hukum gitu ya kan. Itu biasanya senior-senior itu pada ngejar semua juniornya untuk masuk ya kan. Kalau sekarang nggak perlu ikut grup-grup itu, tapi update lah perkembangannya melalui situs-situs resmi yang dimiliki oleh PTN. Terutama kalau untuk Universitas Sumatera Utara kita juga punya official USU ya, dan juga melalui saluran-saluran resmi yang dirilis oleh kementerian. Saya pikir Sekali.
Oke, jadi pantengin terus gitu ya Pak ya. Ya, Sobat USU istilahnya wajib pantengin banget terus ya. pantengin terus gitu ya. Stay tune gitu ya Pak gitu Stay bahasanya. tune. Oke. Jangan sampai ketinggalan gitu ya informasi-informasi menarik pastinya yang seputar PTN ataupun dari situs-situs ataupun laman-laman resmi ya yang kita punya. Kayak misalnya official USU itu ada Instagram, ada websitenya juga gitu ya Pak ya, lengkap sekali. Dan pastinya kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar SNBT ataupun seputar masuk ke universitas ya, terutama tuh di USU, bisa banget untuk langsung tanya aja ke DM-nya kita di Instagramnya kita di @official.usu gitu ya. Dan untuk itu mungkin kita sampai di sini aja gitu ya Pak ya. Saya boleh kasih closing? Boleh Pak, closing statement silahkan Pak Edi. Baik, ini untuk para siswa dan juga bagi keluarga yang memiliki siswanya yang akan ujian SNBT di Universitas Sumatera Utara. Yang pertama, bagi anak-anak yang akan ujian saya doakan dan saya sarankan untuk belajar yang sungguh-sungguh ya, dan jaga kesehatan ya, dan tetap yakin, istiqomah ya, dan jangan terpengaruh dengan adanya isu, rumor, ajakan atau permintaan dari orang-orang lain yang mengatakan bahwa bisa lulus di Universitas Sumatera Utara melalui membayar ini, membayar itu, tidak ada ya. Semuanya sangat transparan sekali dalam proses ujian ini ya. Dan terakhir, nanti sebelum berangkat ujian, mempersiapkan segala sesuatunya yang seperti dikatakan Pak Iksan tadi, seluruh dokumen yang dibutuhkan, dan mintalah restu dari orang tua sambil kemudian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selamat ujian dan sampai ketemu ya di Universitas Sumatera Utara. Baik, keren sekali Pak Edi. Kalau untuk Pak Ihsan sendiri ada tambahan mungkin closing statement? Sama ya Pak ya. Pokoknya selamat ujian dan pastinya restu dari kedua orang tua gitu ya Pak ya. Itu sangat amat penting gitu ya Pak ya. Oke Sobat USU, demikianlah UCAS episode 16 kita pada hari ini. Aku Farah Lubis pamit undur diri dan pastinya see you di Universitas Sumatera Utara.